Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya. Perkenalkan, nama saya Maulana Tirta Albanin dengan NPM 2313 025063. Sekarang kita akan membahas materi tentang melakukan presentasi yang efektif dalam pembelajaran, simulasi, dan komunikasi digital. Baiklah, di sini kita akan mengenal dulu apa sih itu presentasi. Presentasi adalah cara kita menyampaikan ide atau informasi kepada orang lain. Sederhananya, seperti bercerita tapi dengan tujuan tertentu. Nah, di sini teman-teman sudah tahu belum apa sih tujuan presentasi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan utama presentasi. Yang pertama itu memberikan informasi, yaitu menjelaskan suatu topik, produk, atau layanan. Kemudian mempengaruhi, cara meyakinkan audiens untuk setuju atau bertindak. Kemudian menginspirasi, memotivasi audiens untuk mencapai tujuan. Selanjutnya mempromosikan, yakni memperkenalkan produk atau ide. Yang terakhir itu membangun hubungan, mempererat hubungan dengan audiens. Nah, selanjutnya itu manfaat menguasai presentasi. Manfaat kita menguasai presentasi itu, yang pertama ada meningkatkan kepercayaan diri, mengatasi rasa ragu. Itu semakin sering berlatih, rasa gugup saat berbicara di depan umum akan semakin berkurang. Kemudian merasa lebih kompeten. Kemampuan menyampaikan ide dengan jelas membuat seseorang merasa lebih percaya diri dalam berbagai situasi. Kemudian mempengaruhi orang lain, yaitu ada beberapa caranya. Yang pertama, membujuk dan meyakinkan. Yang kedua, membangun hubungan. Dan yang terakhir, menyampaikan ide dengan lebih baik. Selanjutnya, mengorganisasi pikiran, menjadikan komunikator yang efektif, dan juga membuka peluang, promosi karir, memenangkan proyek, mengembangkan keterampilan diri. Selanjutnya, berpikir kritis dan kreatif. Intinya, menguasai presentasi bukan hanya tentang berbicara di depan umum, tetapi juga tentang mengembangkan berbagai keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan presentasi. Segala hal itu perlu persiapan dan segala kegiatan itu perlu dipersiapkan. Pun juga dengan presentasi, yang pertama harus kita persiapkan adalah kita harus mengenal audiens. Siapa saja yang akan mendengarkan presentasi kita, apa latar belakang dan minat mereka. Kemudian menentukan tujuan, apa yang ingin kita sampaikan, apa pesan utama yang ingin kita tekankan. Kemudian kita harus mempersiapkan kerangka presentasinya, yaitu menyusun materi presentasi secara logis dan sistematis. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pertama-tama kita harus mempersiapkan pendahuluan dulu yang menarik perhatian audiens, menyampaikan tujuan presentasi dengan baik tentunya. Selanjutnya itu kita harus mempersiapkan isi, menyampaikan materi secara jelas dan menarik menggunakan visualisasi yang mendukung. Jangan lupa menggunakan seperti PPT ataupun video-video yang mendukung presentasi kita tersebut. Yang terakhir itu penutup. Nah, ini adalah poin pentingnya, yaitu dengan meringkas poin-poin penting serta mengajak audiens untuk bertindak atau berdiskusi, seperti menanyakan ke audiens, saling bertanya, seperti itu teman-teman. Kemudian persiapan selanjutnya itu membuat slide presentasi. Nah, ini juga tidak kalah penting. Yang pertama itu desain yang menarik. Kita terus menggunakan template yang profesional. Kalau bisa kita harus membuatnya secara mandiri. Tingkatkan kreativitas kita. Pilih warna dan font yang sesuai, serta hindari terlalu banyak teks. Yang poin-poin pentingnya saja teman-teman. Selanjutnya visualisasi yang mendukung, menggunakan gambar, grafik, atau video untuk memperjelas materi. Yang terakhir itu hindari terlalu banyak slide. Fokus saja pada poin-poin penting. Selain mempersiapkan presentasi, kita juga harus memperhatikan penyampaian kita dalam presentasinya agar lebih menarik. Yang pertama itu kita harus menyampaikannya dengan bahasa tubuh, seperti postur tubuh, yaitu berdiri tegak, jangan terlalu kaku atau terlalu santai. Kontak mata, jangan lupa lihatlah audiens
secara bergantian untuk membangun koneksi. Kemudian gestik, yaitu gunakan gerakan tangan untuk menekankan poin-poin penting. Arahkan tangan Anda gesturnya secara berirama, mengikuti apa yang Anda maksud agar lebih mudah dipahami. Kemudian suaranya jangan lupa volume. Sesuaikan volume suara dengan ukuran ruangan dan jumlah audiens. Jadi jangan ruangannya kecil, suaranya terlalu besar. Dan jangan juga ruangannya gede, tapi suara kita yang terlalu kecil. Kemudian intonasi. Variasikan intonasi suara untuk menghindari monoton. Kemudian jeda. Berikan jeda sejenak agar audiens dapat mencerna informasi. Selanjutnya itu mengatasi gugup. Nah, ini ada cara yang paling penting. Kebanyakan dari kita itu ketika menghadapi orang-orang banyak, berdiri di depan orang-orang banyak itu, kita akan merasakan yang namanya gugup. Cara mengatasinya yang pertama itu ada latihan. Latihlah presentasi beberapa kali teman-teman sebelum tampil di depan umum, di depan kaca atau di depan teman-teman sekalian. Kemudian itu visualisasi. Bayangkan presentasi berjalan lancar. Anggaplah di depan teman-teman itu tidak ada orang dan bersikaplah secara santai. Kemudian bernapas yang dalam, ambil napas dalam-dalam sebelum memulai. Begitu teman-teman. Mempersiapkan presentasi sudah, memperhatikan penyampaian presentasi sudah. Nah, ini kita sekarang akan membahas teknik presentasi yang efektif. Bagaimana sih caranya? Inilah yang fokus kita utama. Menjadikan presentasi itu lebih efektif dengan cara yang pertama, bercerita. Menggunakan cerita untuk membuat presentasi lebih menarik dan mudah diingat. Bertanya. Ajukan pertanyaan kepada audiens untuk melibatkan mereka. Kemudian gunakan humor yang relevan untuk mencairkan suasana. Dan jangan lupa juga menggunakan analogi untuk menjelaskan konsep yang sulit agar mudah dipahami tentunya. Yang terakhir itu menggunakan studi kasus. Berikan contoh kasus nyata untuk memperkuat argumen. Jadi kita itu menceritakan kasus yang sesuai dengan data dan terjadi secara nyata, begitu teman-teman. Nah, di sini kita harus juga memperhatikan penutup kita saat menyampaikan presentasi. Ringkaskan kembali poin-poin penting yang telah disampaikan, serta ajak audiens untuk melakukan sesuatu setelah presentasi, misalnya memberikan umpan balik atau mengikuti pelatihan yang lebih lanjut, seperti penugasan seperti itu teman-teman. Yang terakhir, berterima kasih. Ucapkan terima kasih kepada audiens atas perhatiannya. Saya memiliki beberapa contoh aktivitas. Yang pertama itu simulasi presentasi. Bagi siswa menjadi beberapa kelompok dan meminta mereka untuk membuat presentasi singkat. Yang kedua, kritik dan saran. Setelah presentasi, berikan umpan balik kepada setiap kelompok. Diskusikan bersama siswa tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Ini sedikit saran dari saya. Tips tambahan bisa dibilang. Yang pertama, manfaatkanlah teknologi teman-teman. Gunakanlah alat untuk presentasi seperti PowerPoint, Google Slide, seperti itu. Kemudian rekam presentasi untuk melihat kembali dan melakukan evaluasi. Setelah melakukan itu, teman-teman bisa berlatih secara teratur. Semakin sering berlatih, semakin percaya diri Anda akan menjadi. Dan carilah sumber referensi. Anda bisa mencari tambahan informasi dari buku, artikel, atau video tentang presentasi yang efektif. Beberapa sumber yang bisa Anda coba adalah buku, artikel, video, buku-buku tentang public speaking atau presentasi bisnis, artikel di blog atau website tentang keterampilan presentasi. Kemudian, video tutorial di YouTube dan platform pembelajaran online. Sudah banyak, teman-teman. Jadi tidak susah lagi untuk mempelajarinya. Baiklah, kalau dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Oh iya, setelah ini teman-teman bisa melakukan presensi untuk daftar hadir teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.